Halo guys, selamat datang di Cem Podcast. Kenalin, nama aku Dimas Chandra Mukti dari Departemen Politik dan Pemerintahan. Apa kabarnya teman-teman? Doaku semoga teman-teman sehat selalu semuanya. Nah, Cem Podcast episode perdana ini diisi dengan tema berat nih teman-teman. Tema podcast kali ini aku bakal share tentang lembaga sampiran negara di Indonesia. Buat masyarakat umum, kalau dengar lembaga sampiran negara atau lembaga independen negara, yang mereka kenal tuh cuma KPK sama Komnas HAM. Anyway, balik lagi ke topik. Kali ini aku mau membahas lembaga sampiran negara yang berfokus pembahasan kali ini pada Ombudsman. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, Ombudsman itu apa sih? Ombudsman itu adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Lembaga pengawasan seperti Ombudsman ini sebenarnya telah digunakan oleh lebih dari 100 negara sebagai suatu lembaga alternatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelayanan umum nih teman-teman. Ombudsman ini lahir sama seperti lembaga sampiran negara pada umumnya, yaitu akibat dari ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara atau public distrust karena negara ini dianggap lalai dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Serta dalam pembentukan Ombudsman ini adalah sebagai upaya perluasan atau dispersion of power untuk mensukseskan sistem check and balances. Nah, apa sih yang dimaksud dari sistem check and balances? Sistem check and balances adalah sebuah sistem untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu. Pembentukan Ombudsman ini berawal dari keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga negara termasuk lembaga peradilan. Nah, ini menarik banget dasar hukum pembentukan Ombudsman ketika itu. Dulunya Ombudsman yang kita kenal sekarang adalah Komisi Ombudsman Nasional atau KON. Ketika itu, Ombudsman memiliki derajat yang berbeda dengan lembaga pengawas lainnya seperti KPK dan Komnas HAM. Karena KPK dan Komnas HAM itu dibentuk atas dasar hukum melalui undang-undang, di mana undang-undang itu derajatnya lebih tinggi daripada Kepres. Komisi Ombudsman Nasional ketika itu adalah lembaga yang bersifat sementara yang kedudukannya di bawah Presiden. Namun, seiring dengan perjalannya waktu nih teman-teman, pemerintah tuh merasa bahwa Ombudsman itu perlu dimaksimalkan lagi nih fungsi-fungsi, tugas, dan wewenang yang ada. Maka pada tahun 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pergantian nama dari Komisi Ombudsman Nasional atau KON ke Ombudsman Republik Indonesia atau ORI itu mengisyaratkan bahwa Ombudsman ini tidak lagi berbentuk suatu komisi negara yang bersifat sementara, tetapi merupakan suatu lembaga negara yang bersifat permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana sih relasi kuasa Ombudsman dengan lembaga lain? Soalnya Ombudsman kan seperti musuh yang kerjanya cuma ngawasi lembaga lain. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Ombudsman Republik Indonesia dijelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Yang saya maksud tadi tentang hubungan organik adalah hubungan yang bersifat struktural atau hierarkis dengan lembaga negara atau lembaga lain. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Ombudsman adalah lembaga yang independen yang tidak termasuk ke dalam ranah manapun
baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun hal ini bukan menjadikan Ombudsman ini jadi lembaga swasta ataupun lembaga non-pemerintahan juga nih teman-teman. Nah, dalam praktiknya Ombudsman ini memiliki relasi kuasa horizontal maupun vertikal. Nah, pada podcast kali ini aku bakal ngasih contoh-contoh relasi kuasa horizontal Ombudsman dengan lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam eksekutif misalnya Ombudsman itu berwenang memberi saran ke Presiden terkait perbaikan prosedur pelayanan publik. Kemudian dalam lembaga legislatif misalnya Ombudsman juga bersama DPR membahas terkait perubahan undang-undang dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi. Kemudian dalam lembaga yudikatif misalnya Ombudsman juga pernah melakukan kerjasama dalam beberapa hal. Aku ambil contoh adalah kerjasama dengan MK. Ombudsman ini pernah bekerjasama untuk menandatangani nota kesepahaman terkait HAM. Ini kan aneh banget ya, Ombudsman kan fungsinya terkait maladministrasi, tapi kok menandatangani nota kesepahaman terkait HAM. Nah, hal ini dilakukan atas dasar kedua belah pihak ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjamin perlindungan, pemenuhan, dan menjaga hak asasi warga negara Indonesia. Nah, kemudian bukan cuma eksekutif, legislatif, dan yudikatif aja nih kerjasama sama Ombudsman, tapi sesama lembaga sampiran negara lainnya juga melakukan kerjasama. Di sini aku ngambil contoh KPK. Ombudsman ini berkolaborasi dengan KPK dalam pemberantasan dan pengawasan pelayanan publik. Nah, hal ini dilakukan dengan cara kedua belah pihak ini saling bertukar informasi terkait data yang diduga maladministrasi maupun korupsi. Misalnya, Ombudsman ini menerima laporan dari masyarakat, kemudian Ombudsman menilai bahwa laporan tersebut adalah tindakan korupsi, maka data tersebut nanti akan dikirimkan ke KPK. Begitupun sebaliknya, KPK ketika menerima laporan, kemudian KPK menilai bahwa ini adalah terkait maladministrasi, maka data tersebut akan dikirimkan ke Ombudsman untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Dengan Komisi Kepolisian Nasional juga Ombudsman pernah menandatangani nota kesepahaman terkait pertukaran data informasi, diseminasi dan publik, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan masih banyak hal lain yang disepakati oleh pihak Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Ombudsman itu adalah musuh dari lembaga lain, itu enggak tepat sama sekali menurutku teman-teman. Prof. Amzulian, mantan ketua Ombudsman periode lalu itu pernah ngisi sesi perkuliahan di jurusanku. Beliau tuh cerita gimana sih cara Ombudsman mengatasi konflik dan menjalankan tugas Ombudsman dengan lembaga lain. Ternyata jawabannya tuh menarik banget. Ombudsman itu mengatasi konfliknya dengan cara kekeluargaan, dalam artian dengan cara baik-baik. Ombudsman itu bersedia untuk mengetuk pintu lembaga lain untuk menyelesaikannya dengan cara baik-baik dan tidak diumbar ke media. Menurut Prof. Amzulian, media itu adalah opsi terakhir kalau udah bandel gitu teman-teman. Nah, sekian podcast episode perdana kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye.